Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awali informasi kali ini dari kabar Borneo FC 2 match clean sheet, Nadeo jadi bintang. Penjaga gawang Borneo FC, Nadeo Argawinata, menyebut torehan 2 clean sheet timnya di 2 laga awal BRI Super League tercipta berkat kerja keras semua pemain. Menurut kiper kelahiran Kediri, Jawa Timur itu, catatan positif tersebut menambah kepercayaan diri tim Pesut Etam. Saya fokus di tim dan akan berusaha menampilkan yang terbaik, kata Nadeo. Satu hal yang pasti, Nadeo Argawinata berharap Borneo FC bisa tetap konsisten di jalur kemenangan. Apalagi kompetisi musim ini masih sangat panjang. Kami harus tetap konsisten terus. Hasil ini bukan kerja 1-2 orang, ini kerja satu tim semuanya. Tugas kami sekarang cuma bagaimana caranya konsisten ke depannya dan bisa tetap menjaga momentum baiknya, ucap Nadeo menambahkan. Alasan Arema FC tak mainkan Lucas Frigeri. Kiper asing Arema FC Lucas Frigeri belum mendapatkan kesempatan turun di BRI Super League 2025-2026. Namun pelatih Singoedan Marco Santos mempersembahkan kemenangan 2-1 dari Bayangkara FC untuk kiper asal Brazil itu. Hal itu sebagai apresiasi karena Frigeri tetap berada di tim meskipun sedang mendapatkan musibah. Sebelum pertandingan, putranya mengalami patah tulang. Dalam 3 pertandingan awal Arema FC di BRI Super League, Frigeri hanya duduk di bangku cadangan saja. Posisi kiper utama kini jatuh kepada Adi Satrio. Pelatih kepala Arema FC ingin memaksimalkan kuota 7 pemain asing yang jadi starter kepada non-kiper. Mantan kiper Madura United itu saat ini hanya menjadi pelapis. Padahal saat pramusim, kiper berusia 36 tahun itu masih jadi pilihan utama, yakni saat di Piala Presiden dan uji coba melawan Persija Jakarta. Fakta-fakta pertandingan Arema FC versus Bayangkara FC. Fakta pertama, Dalberto selalu cetak gol. Striker Arema FC Dalberto Luan melanjutkan performa apik di awal musim. Tambahan 2 gol ke gawang Bayangkara FC membuatnya kokoh di puncak top scorer sementara. Striker 31 tahun asal Brazil ini total mengoleksi 6 gol. Sebenarnya di laga ini Dalberto tidak banyak mendapatkan peluang emas, namun dia punya keberuntungan. Fakta kedua, hanya ada 5 kartu kuning padahal partai keras. Duel Arema FC melawan Bayangkara FC diwarnai banyak ketegangan karena pemain kedua tim punya motivasi yang sama untuk menang. Fakta ketiga, Arema belum terkalahkan. Singoedan meraih 7 poin dalam 3 laga. Mereka belum tersentuh kekalahan. Sementara Ahmad Al-Farizi dan kawan-kawan jadi pemuncak klasemen sementara. Ini jadi start terbaik Arema FC setidaknya sejak kompetisi bergulir pasca pandemi virus Corona 2021. Fakta keempat, emosi tim Bayangkara FC. Jelang konferensi pers terdengar magian dengan bahasa Inggris. Sepertinya ada yang meluapkan emosinya kepada panpel pertandingan. COO Bayangkara FC Sumarji sempat terlihat menenangkan situasi. Namun konferensi pers kubu Bayangkara FC harus ditunda. Persib tolak anggap remeh tim promosi PSIM. Tim berjuluk Laskar Mataram itu diakui Bojan Hoda, pelatih Persib, memiliki kualitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata, meski baru promosi ke kasta tertinggi Liga Indonesia. Mereka sudah masuk ke divisi teratas dan mendapatkan beberapa pemain berpengalaman seperti Zé Valente, Nermin Haljeta, dan Ezekiel Vidal. Itu membuat mereka lebih kuat, ujar Bojan Hoda. Menurut pelatih asal Kroasia tersebut, pengalaman para pemain yang direkrut PSIM menjadi kekuatan utama tim asal Yogyakarta itu. Yang menegaskan jika diberi ruang, klub yang dijuluki Laskar Mataram tersebut bisa sangat berbahaya di lapangan. Laga melawan PSM akan digelar di Stadion Sultan Agung Bantul, stadion yang menyimpan kenangan pahit bagi Persib. Di tempat itulah gelandang Deddy Kusnandar atau yang akrab disapa Dadu mengalami cedera patah kaki beberapa waktu yang lalu. Dewa United mulai tancap gas usai hajar Persik Kediri. Dewa United Banten FC akhirnya meraih kemenangan perdana di BRI Super League usai mengalahkan Persik Kediri dengan skor 3-1.
Dua pemain andalan mereka, Alexis Mesidoro dan Taisei Marukawa, jadi aktor utama di balik kesuksesan Banten Warrior pada Jumat 22 Agustus kemarin. Dalam pertandingan yang berlangsung di Banten International Stadium, baik Taisei Marukawa maupun Alexis Mesidoro menunjukkan performa gemilang. Keduanya turut menjadi pencetak gol Dewa United ke gawang Persik Kediri. Kemenangan 3-1 atas Macan Putih kini membangkitkan kepercayaan diri skuad Jan Olde Rickering. Setelah dua laga sebelumnya, mereka selalu menelan kekalahan. PSIM sebut pemain Persib gak ada yang menonjol. PSIM cukup siap dalam dua pertandingan yang sudah dijalani di BRI Super League. PSIM menang atas Persebaya dan seri saat melawan Arema FC. Meski baru saja kalah, Persib tetaplah tim yang harus diwaspadai. Pangeran Biru yang menyandang status juara kompetisi dalam 2 musim terakhir. Pelatih PSIM Jean Paul van Gastel mengungkapkan bahwa timnya fokus untuk memperbaiki performa sembari menganalisa kelemahan Persib. Untuk saya ingin fokus dengan tim kami, kekuatan tim kami dan kekurangan dari tim lawan. Kita mencoba membandingkan dengan taktik untuk pertandingan, kata Van Gastel. Ya, saya melihat 3 permainan Persib Bandung dan tim mereka bagus. Tidak ada yang paling menonjol permainannya. Saya belum melihat, namun mereka cukup bagus, kata Paul Van Gastel pada Rabu 20 Agustus 2025. Persib kini dikaitkan dengan Federico Barba. Menjelang penutupan bursa transfer musim 2025-2026 pada tanggal 30 Agustus 2025 mendatang, atmosfer sepak bola Indonesia, khususnya di kota Bandung, semakin memanas dengan isu transfer pemain asing anyar untuk klub Persib Bandung. Kabar yang berhembus menyebutkan bahwa nama Federico Barba, bek asal Italia yang berstatus free transfer, masuk dalam radar manajemen Maung Bandung. Rumor ini sontak memantik antusiasme para bobotoh, mengingat Barba bukanlah sosok sembarangan. Karirnya berawal dari Akademi AS Roma, lalu berkembang dengan bergabung ke klub-klub lain seperti Empoli di Serie A, Stuttgart di Bundesliga, hingga sempat mencicipi atmosfer La Liga bersama Real Valladolid. Pelatih Persija dengan senang lepas Rido dan Ahmad ke timnas. Tarik ulur antara Persija Jakarta dengan timnas Indonesia tak terjadi lagi di era pelatih Mauricio Souza. Dengan senang hati, Souza mau melepas para pemainnya ke timnas Indonesia. Souza mengaku tak bisa menghalangi para pemainnya gabung ke timnas. Meski sebenarnya banyak pemain Persija yang dipanggil ke timnas di level senior dan U23, seperti Rizky Ridho, Jordi Amat, Doni Tripamungkas hingga Raihan Hanan. Prestasi tertinggi pemain itu adalah tim nasional. Saya bisa bunuh karir mereka jika melarangnya, ujar Souza dalam jumpa pers jelang Persija versus Maluku United. Pernyataan tersebut ditegaskan Souza dan dilontarkannya secara sadar. Dia juga berharap agar anak-anak asuhnya bisa membuktikan kualitas bersama timnas Indonesia. Dondil Persebaya rekrut Diego Mauricio, bonek Valport Jilid 2. Persebaya kedatangan striker baru. Bonek bersiap menyambut Diego Mauricio, juru gedor anyar bajul hijau. Pengumuman resmi datangnya Mauricio dicanangkan via akun Instagram official Persebaya pada Jumat malam 22 Agustus 2025. Diego sudah menyelesaikan rangkaian tes medis dengan hasil memuaskan. Ia fit, siap tempur dan siap menggores sejarah baru bersama Persebaya. Ia dikontrak selama semusim. Namun beberapa bonek tampak skeptis dengan rekrutan anyar Persebaya ini. Banyak yang berpikir Diego menjadi Arsenio Valport Jilid 2. Highlight BRI Super League dan klasemen sementara. Persija menjamu Maluku United di Jakarta International Stadium. Pertandingan berjalan panas dan alot. Hasil pertandingan 1-1, di mana Maluku United sempat unggul sementara dibalas oleh Persija ketika bermain hanya dengan 10 orang. Sementara itu, di Maguwarjo Sleman, Persis Solo gagal mendapatkan 3 poin setelah bermain imbang dengan PS Besbiak dengan skor 2-2. Di match terakhir hari ini, Persebaya pesta gol ke gawang Bali United. Pertandingan berjalan terbuka sehingga Persebaya bisa menerkam bule-bule dari Belanda milik Bali United. Skor 5-3 memutus rekor buruk bajul hijau
selama 3 musim berturut-turut atas Bali United. Atas hasil ini, berikut klasemen sementara. Persija masih di puncak klasemen dengan 7 poin, sama dengan Arema FC di peringkat kedua. Keduanya belum terkalahkan. Persebaya mendadak melesat naik ke peringkat ketiga dengan 6 poin. Borneo di bawahnya punya kesempatan naik ke puncak klasemen jika menang besok. Persib Bandung masih di papan tengah karena belum bermain. Bali United yang mengalami kekalahan tertahan di peringkat 14 hanya dengan 2 poin saja. PSBS Biak ada di zona degradasi meski dapat 1 poin tadi. Poinnya sama dengan Bayangkara FC dan Persik Kediri. Jakmania lempari pemain Malut United. Pertandingan Persija versus Malut sempat terjadi sejumlah insiden yang melibatkan Malut United dengan para The Jakmania. Para pemain hingga staf kepelatihan Malut United sempat bersih tegang dengan para pendukung Persija tersebut. Kejadian pertama terjadi ketika Malut United dapat corner kick. Ciro Alves mendapatkan lemparan dari oknum Jakmania, tetapi Jakmania yang baik menangkap oknum tersebut untuk diserahkan ke panpel pertandingan. Sementara kejadian berikutnya terjadi di belakang bench pemain Malut United. Setelah Yakob Sayuri mencetak gol, ada ketegangan antar pemain Malut United dan penonton. Sejumlah kericuan pun sempat terjadi hingga membuat para steward dan pihak keamanan turun tangan. Akibatnya, seperti dilansir dari akun Instagram Infocom Jakmania, ada beberapa kerusakan di laga itu seperti 47 kursi, perbaikan 130 unit kursi, lalu perbaikan 256 unit barrier. Angkanya tidak main-main, mencapai hampir 220 juta rupiah.